Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutub Rabbani wal arifin somadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin somadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin somadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Rijalallah ayin bi qudratillah. Ya Rijalallah ayin bi qudratillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ilahi Robi. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat dimanapun berada. Dalam negeri, luar negeri, ataupun dimanapun di seantero alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama, terkhusus, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan, keselamatan, panjang umur, hasil maksud, sentosa, sehat, walafiat kepada seluruh ikhwan akhwat al-fakir dimanapun berada yang lagi menyimak ataupun yang di luar, yang tidak menyimak. Semoga Allah memberikan kelancaran dan hasil apa yang dimaksud, apa yang dituju, dan apa yang dicita-citakan, dan apa yang menjadi harapan. Min ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sebesar apapun, sebanyak apapun, sesusah apapun, setinggi apapun, sedahsyat apapun yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita perjuangkan, maka bagi Allah adalah mudah saja. Dan apapun yang kita inginkan, maka persediaan lebih besar daripada yang kita inginkan. Jadi contohnya begini, kita misalkan menginginkan punya gedung satu. Allah menyediakan 1000 sebenarnya. Kita ingin punya uang 1 miliar. Allah menyediakan 10 miliar. Jadi intinya yang kita inginkan, yang kita minta, yang kita harapkan disediakan oleh Allah lebih dari yang kita inginkan. Subhanallah. Oleh karena itu, la tai'asu fir rahmatillah. Jangan sampai kita putus asa. Kita minta sehari 2 hari bosan. Seminggu 2 minggu bosan. Sebulan 2 bulan udah bolai. Subhanallah. Syarat daripada doa, syarat daripada kita memohon, berdoa, meminta kepada Allah adalah bi ghairi milal. Tidak boleh kita ada bosan. Jadi jangan bosan. Karena tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Seperti firman-Nya di dalam Al-Quran. Ujibu da'wata da'i dadah. Mintalah kepada Allah. Allah mengabulkan. Entan. Ya, cuman ya Al-Fakir tidak terangkan terlalu banyak dalam kena waktu. Jadi yang jelas jangan sampai kita bosan meminta karena tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Adapun lambat dan cepat itu prerogatif Allah yang mengatur. Wah, kata Allah nih, ini mah harus kontan nih, kontan. Wah, misalkan kata Allah, ini menanti aja nih, kalau diberi sekarang, bakalnya
begini bakal jelek. Wah ini mah nanti tempo sedikit. Oh ada, oh nanti di akhirat ada. Ada yang minta ini, oh diminta, diberi. Yang lain yang kita tidak minta itu prerogatif Allah. Yang jelas, apapun yang kita minta pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih cepat. Yang jelas ya. Makanya di area Al-Hikmah ada aturan prosedur tentang doa. Makanya di area Al-Hikmah berdoa itu ya orang yang banyak dosa juga. Ya preman-preman misalkan di jalan yang belum mengerti sholat, yang belum mengenal Allah, yang belum mau beribadah, tapi dekat mereka-mereka dengan para hukama. Ya diberi wari, diberi puasa. Ya, ternyata keinginannya kabul. Ingin ini, ingin itu diwujudkan oleh Allah. Karena di area hikmah memang itu adalah satu ilmu daripada aulia Allah yang telah dekat kepada Allah. Apapun yang beliau itu rangkum atau susun benar-benar mustajabah. Tentu Allah tidak melihat kitanya, tapi Allah melihat para guru kita yaitu para aulia Allah. Jadi Al-Fakir kepada seluruh para ulama, para ustaz, para masyayikh. Ya, insya Allah. Jadi masyarakat atau umat kita bawa ke jalan Allah. Ya untuk sementara pelajari atau arahkan untuk berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir kepada Allah akhirnya hatinya pun menjadi lembut. Setelah hatinya lembut tentu dia ingin lebih dalam mengenal Allah. Ya akhirnya dia mau mempelajari ilmu agama. Jadi jangan sampai gini. Wah orang baru mau puasa, baru mau wirid, zikir. Udah didebat. Apa itu wirid? Apa itu zikir? Kurapat, tahayul, bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita, karena para aulia, para ulama membawa umat manusia itu berbagai macam cara. Tapi yang jelas ada referensi, ada kitabnya. Ya tentu kitab itu ya tidak lepas dari susunan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Haji At-Tilmisani, Syekh Abil Abbas Alibuni, Syekh Muhammad Hakim Nazili, dan lain-lainnya. Jadi kita ayolah, kita saling bahu-membahu, saling dukung-mendukung, saling angkat-mengangkat, jangan saling debat-mendebat. Karena perdebatan itu adalah jelek menurut pandangan Islam. Jadi makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ya kita bagaimanalah. Jadi karena memang umat manusia itu adalah membutuhkan petunjuk. Petunjuknya adalah para ustaz, para santri, para kiai, para ulama, ya tentu di atasnya para aulia Allah. Jadi Al-Fakir orang bodoh sih. Ilmu nggak punya ya, tapi alhamdulillah kita hadus binikmah. Kalau belajar mah ya hampir di berbagai pesantren gitu ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke luar ya. Tapi ya ini hanyalah apa namanya ngobrol. Jadi Al-Fakir tidak bahwa Al-Fakir banyak pengalaman, tidak. Ini mah hanyalah apa namanya tahadus minimal. Al-Fakir bisa belajar ke sana kemari gitu. Tapi ya walaupun Al-Fakir sebenarnya ya Al-Fakir orang doif lah. Di sini Al-Fakir mau ke acara inti yaitu ada pengijazahan, yaitu pengijazahan ilmu pesugihan halal. Jadi ilmu pesugihan halal ini sih sebenarnya judul yang supaya bisa mengerti maksudnya. Jadi judul supaya kita mengerti.
atau apa namanya, semangatlah untuk berzikir. Jadi amalan atau ilmu pesugihan halal jalur atas, ya maksudnya jalur atas itu adalah kita langsung harap dari Allah. Jadi istilahnya tanpa apa? Tanpa kita berkarya, ya bisa tanpa kita ini itu, tapi kita bisa mendapatkan yang kita inginkan, yaitu berupa uang dan harta. Gitu kan. Jadi makanya dinamakan jalur atas gitu. Ini caranya pertama, tulis dulu hadarat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam wa khususan hadrati Nabi Allah Khadir alaihi salam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar, Umar, Utsman, Wali wa ala baqiyati sahabatin tharatun basati bil jannah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadrati Syekh Ustadz Sayyid Asdamil Afghanistan khususan hadrati Syekh Ustadz man ajajani hadza khususan hadrati Abi wa Ummi wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lumul Fatihah. Kita sudah maklum dan mahfum. Setiap kita mengatakan Al-Fatihah, kita harus baca surah Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Ini hadaratnya. Jadi sebelum kita mewiridkan, membacakan, nanti yang akan kita baca ini aura dulu satu kali. Jadi yang diwirid apa? Yang diwirid adalah surat jin. Jadi gini, jadi kaifiatnya ya. Jadi kaifiatnya ini kita meminta uang jalur atas, maksudnya tidak melalui manusia gitu, langsung ya, langsung ada di depan kita langsung uang itu. Pertama kita ini hari Selasa ya, hari Selasa kita puasa, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari puasanya. Tapi puasa ini puasa ma'ariyadoh, jadi bukan puasa mati geni. Jadi kalau mati geni ini berasal dari Buddha Hindu. Jadi tentu para ulama, para ustadz, para santri nanti banyak mendebat. Jadi di dalam Islam tidak ada yang namanya puasa melewati maghrib, tidak ada. Jadi riyadoh namanya. Jadi ini puasa ma'ariyadoh. Jadi kita siangnya puasa, ya habis maghrib riyadoh gitu. Atau kita niat riyadoh langsung dari awal, enggak niat puasa, enggak apa-apa. Tuh, jadi caranya gini. Jadi kita niat puasa aja, karena ini maghrib kita buka, cuman bukanya tidak makan nasi, tidak makan macam-macam lah. Jadi kita bawa roti aja, bawa roti tawar ya, bawa roti mau tawar mau manis nggak apa-apa. Bawa roti ya satu pak atau berapa aja lah. Yang penting kita nanti pas buka makannya jangan banyak-banyak. Ya sekedar aja gitu, sekedar aja. Jadi setiap kita buka sahur seperti itu. Terus wiridnya seperti apa? Wiridnya, jadi waktu bebas, cuman yang penting hitungan. Jadi hitungannya harus dapat 1000. Surat jin harus dapat 1000. Berarti dalam sehari itu 333 ya. 333. Sehari semalam 333. Nanti di malam terakhir, malam Jumat, itu sekitar jam 3 ya, atau jam 2, tergantung kita beresnya wirid lah. Itu nanti kita kedatangan Aba Yusuf. Jadi Aba Yusuf ini adalah seorang raja jin Islam ya tentunya. Raja jin Islam ya, banyak ba'dul ulama yang mengatakan ini adalah berpangkat waliullah tapi di kalangan jin. Namanya Aba Yusuf. Ini dulu Islamnya di tangan Nabi. Jadi Islam langsung ke Rasulullah. Jadi Islamnya diislamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang masih hidup. Jadi nanti malam Jumat terakhir datang dia.
ya dihapit oleh pengawalnya 2 orang. 2 orang. Kadang-kadang 3 ya. 3 sosok ya. Jadi ini adalah pengawal. Jadi dia datang kepada kita nanya, karena dia itu adalah dari karangan jin. Ya tentu sangat menghormati, menghargai kepada kita karena kita adalah manusia. Karena manusia adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Jadi kita dihargai, makanya nanya ke kita itu, dia ya wali Allah nyebutnya. Ya wali Allah. Apa tujuan memanggil saya gitu kan? Ya kita jawab aja. Ingin uang sekian. Ingin uang sekian jumlahnya, atau ingin emas sekian. Tinggal minta aja. Yang penting kita satu, apa? Jangan sampai kita bergetar ketakutan. Kalau kita bergetar ketakutan, dia hilang lagi. Jadi kita harus siap mental, matangkan pikiran kita. Jangan sampai kita capek-capek, kita enggak minum puasa lah maksudnya. Hanyalah sekedar minum sedikit, makan sedikit 3 hari 3 malam. Ya akhirnya pas datang kita bergetar, akhirnya dia hilang. Bahkan yang lebih sempurna lagi, udah 3 hari 3 malam itu jangan makan, jangan minum. Kalau misalkan pertengahan minum aja, enggak makan, enggak apa-apa. Jadi cuman ya minimalnya kita buka sedikit. Gitu. Jadi nanti datang kita minta kepada dia, minta uang ataupun minta emas, nanti Abah Yusuf itu ngasih isyarat kepada pengawalnya, begini, ya maksudnya nyuruh lah gitu. Akhirnya dia hilang sebentar, akhirnya datang dengan membawa yang kita minta. Ya emas ya ataupun uang yang kita minta. Ya setelah itu ya udah. Kita mungkin ya berterima kasih, dia berpamitan ya seperti halnya kita dengan manusia saja gitu kan. Ya ini sebenarnya kita harus mempersiapkan mental dan harus kita benar-benar bertawakal kepada Allah. Jadi tujuan kita adalah zikrullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah keberhasilan. Tentu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang berhasil dan banyak juga yang tidak berhasil, tergantung kita. Tergantung niat dan memang akhirnya tergantung prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak yang berhasil. Banyak yang tidak berhasil. Yang berhasil yang mungkin yang sudah mapan, niat dan segalanya. Yang tidak berhasil mungkin ya karena ragu-ragu lah. Karena mungkin takut lah, kebanyakan yang datang dia bergetar, hilang kebanyakan. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, silakan amalkan. Tafadhol. Dan persiapkan mental kita dan keikhlasan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Fakir ijazahkan untuk semua, ya terutama yang kira-kira mampu dewasa lah gitu. Dan yang belum subscribe. Yang mau mengambil ini silahkan ucapkan qabil tuh. Dan berterima kasih kepada para guru-guru kita yang telah mengijazahkan ilmu ini kepada kita semua. Dan Al-Fakir sekali lagi untuk tanbih. Semua keputusan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita. Hindari perdebatan, hindari perpecahan, hindari gontok-gontokan, tingkatkan kesatuan persatuan di antara kita, ya, kita saling merespon, saling mendukung di antara kita. Karena itulah ajaran agama kita, ajaran Islam yang sangat mulia. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan, kealfaan. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.